Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Fitriana Salsabila dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mereview jurnal tentang kesehatan mental. Jurnalnya saya ambil dari Kadina Kusuma Wardani dari FKIP Untirta dengan judul Peran Kesehatan Mental bagi Guru dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah. Langsung aja. Sekolah adalah salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting terhadap perkembangan jiwa anak. Hal ini, interaksi anak dan guru di sekolah cukup intensif dan akan berlangsung lama. Maka sekolah tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan ataupun sebagai tempat untuk mencari ilmu, melainkan juga membentuk watak atau karakter si kepribadian anak. Dan di sini sedang membahas tentang kesehatan mental ya. Nah, dalam hal ini kesehatan mental di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitarnya itu sangat berhubungan dengan perkembangan kepribadian si anak. Maka kesehatan mental dalam sekolah harus ditegakkan. Fungsi guru memegang peranan yang sangat penting di samping faktor-faktor yang lain. Selain itu, komunikasi antara orang tua dan guru sangat penting dan sangat berpengaruh pada proses pembelajaran si siswanya atau si anaknya. Jadi, ya kurang lebih nanti saya akan ngejelasin perihal semua tentang itu. Jadi untuk kalian yang belum tahu itu apa sih kesehatan mental, terus kalau gangguan kesehatan mental tuh kayak gimana, terus kesehatan mental yang baik tuh kelihatannya kayak gimana, terus hubungannya sama sekolah atau pendidikan tuh apa. Ntar saya jelasin ke pembahasan selanjutnya. Oke, cekidot. Apa itu kesehatan mental? Menurut Bapak Suharto Harjen, kesehatan mental dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan mental emosionalnya. Jadi yang saya tangkap sih di sini maksudnya tuh suatu kondisi dimana seseorang tuh kayak apa sih, kayak misal merasa sedih, terus banyak pikiran, terus merasa cemas, depresi, itu kan kesehatan mentalnya itu mungkin buruk ya. Terus ada juga kesehatan mental yang baik itu seperti apa ya, senang, menikmati hidup, terus ceria, menikmati kesenangan pokoknya gitu. Nah, ada juga secara umumnya ini. Jadi secara umum kesehatan mental merupakan suatu keadaan psikologis yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap masalah-masalah yang ada di dalam dirinya dan masalah terhadap peningkatan kebahagiaan subjektif dalam diri seseorang. Nah, jadi kan tadi saya sudah jelasin maksudnya itu ada apa ya, masalah. Dan seseorang itu bisa mengatasinya lah. Ada yang bisa mengatasinya, ada yang kayak bingung nih harus gimana, ada yang kayak gitu. Terus ada juga peningkatan kebahagiaan subjektif tuh maksudnya tuh kayak merasa senang, kayak menikmati hidupnya, kayak ya udah hidupnya tuh senang-senang aja. Tapi kan tergantung juga ya guys ya, yang saya tangkap sih gitu. Ya udah, lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Apakah gangguan kesehatan mental dapat berpengaruh terhadap penyakit mental? Ya, jawabannya ya berpengaruh. Soalnya kan gangguan. Jadi di sini jelaskan nih, gangguan kesehatan mental mencakup penyakit mental yang merupakan gangguan yang terberat. Penyakit mental adalah gangguan yang sangat berat sehingga memerlukan tenaga dokter ahli mental untuk menangani penyakit ini. Dalam hal ini, kesehatan mental berpengaruh terhadap penyakit mental. Jadi ini tuh penyakitnya tuh ya susah sih. Ya semua penyakit emang berat ya. Cuma ini kalau udah ke mental tuh susah guys. Gimana ya, kayak semisal penyakit ya, seseorang tuh penyakit kanker, tumor itu kan pasti ada obatnya kan. Kayak misal operasi apa ya, emang susah sih. Cuman kayak kalau udah ke mental itu susah, kayak bawaannya tuh pikiran sama hati. Kalau misal hatinya kayak udah, hati atau pikirannya tuh udah ngaur kemana-mana, itu bisa terjadi kayak udah pasrah sama hidupnya gitu. Kayak kadang bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misal si seorang itu kan punya masalah nih, terus dia bingung nyelesain masalahnya tuh kayak gimana, terus mungkin mikirnya
aku bunuh diri aja gitu ya, gitu kan kadang gitu. Jadi kesehatan mental tuh penting banget. Itu penyakit mental tuh emang susah sembuhnya, juga susah, itu butuh waktu beberapa lama. Jadi ya gitu sih. Oke, lanjut aja pembahasan ketiga, let's go. Saja karakteristik mental yang sehat dan terhindar dari gangguan jiwa. Yang pertama, dapat menyesuaikan diri. Jadi maksudnya semisal seseorang itu pergi kemana, terus ketemu sama orang-orang tuh bisa menyesuaikan diri, gak terlalu terlalu memikirkan lah, istilahnya have fun gitu aja sih maksud tangkapnya. Terus yang kedua, memanfaatkan potensi semaksimal mungkin. Semisal seseorang itu punya masalah lah, pasti setiap orang tuh punya masalah ya, misal punya masalah, terus ya udah dia tuh mungkin caranya itu bisa memanfaatkan potensi yang ada, kayak menyibukkan diri gitu loh. Terus ya udah biar gak terlalu memikirkan si masalah yang dia dapetin itu. Nah, terus yang ketiga, tercapai kebahagiaan orang lain dan pribadinya itu. Jadi ya udah kayak ini sih, ya udah have fun, senang-senang aja. Orangnya tuh nggak tidak terlalu memikirkan masalah itu loh. Kayak mungkin masalah tuh ada, cuman kayak dia dibawanya itu ya udah have fun. Udah setangkepku gitu. Terus lanjut ke pembahasan selanjutnya. Apa saja ciri-ciri mental yang tidak sehat? Pertama, perasaan tidak aman dan nyaman. Kedua, kurang memiliki rasa percaya diri. Ketiga, kurang memahami diri. Jadi maksudnya dia belum memahami dirinya sendiri itu seperti apa. Terus yang keempat, kurang mendapat kepuasan dalam berhubungan sosial atau orang di sekitarnya. Yang kelima, ketidakmatangan emosi. Oke, lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Apa hubungan kesehatan mental guru dengan proses belajar mengajar? Jadi, guru di sini memiliki peranan penting dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui berbagai aktivitas belajar yang didasarkan pada pengalaman dan kemampuan si guru. Jika kesehatan mental seorang guru terganggu, peserta didik akan merasa tidak aman dan nyaman saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, hasil pembelajaran pun tidak akan berjalan secara efektif. Jadi maksudnya, semisal si guru tuh mempunyai masalah, atau entah itu masalah keluarganya, ekonominya, atau yang lain. Nah, mungkin si guru tuh ngajar nih, terus masalahnya itu masih dipikirkan, sampai sekolah tuh masih dipikirkan itu masalahnya tuh. Terus kan nanti dalam hal mengajar ke si peserta didiknya itu kan tidak akan fokus. Dan dalam hal itu peserta didik pun merasa tidak aman dan nyaman dan mungkin merasa bingung. Terus pembelajaran pun kan tidak akan berjalan secara efektif kalau semisal gurunya itu udah terkena mental. Itu kan masalahnya mungkin cukup berat lah misal. Terus ya itu udah terganggu lah mentalnya. Mungkin seperti itu ya guys. Udahlah, lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan agar peserta didik merasa aman dan nyaman saat proses pembelajaran berlangsung? Pertama, berbicaralah secara perlahan dengan peserta didik dalam hal menasehatinya atau menerangkan sebuah materi atau mengajarkan sesuatu. Itu harus secara perlahan. Ya, soalnya kan maksud di sini tuh kayak kan setiap anak tuh berbeda-beda kan karakternya. Mungkin ada yang cepat menanggapi, ada yang lambat menanggapinya. Terus mungkin ada nih si anak cepat menanggapi tapi mungkin dia terkena lah mentalnya itu, dari lingkungan rumah semisal. Nah itu kan mungkin gak akan fokus kan sama si anaknya. Terus ya sebagai guru tuh harus peka gitu, itu anak kenapa. Makanya harus ada komunikasi antara guru dan orang tua supaya tahu gitu guru tuh harus ngapain kalau semisal si anak ini tuh gini. Terus ya udah nanya ke orang tuanya, gini. Ya udah, kita kan guru tuh jadi tahu berarti harus gini ya, gitu intinya. Udah, lanjut. Kedua, menasehati peserta didik tidak dengan cara memarahinya meskipun dia salah.
Ya maksudnya di sini tuh semisal nih si anak tuh ya gak fokus atau apa ya, gak fokus atau main-main atau ngobrol terus, itu jangan dimarahi. Kalau mau ya udah nasihatinya tuh pelan-pelan, kan kita nggak tahu tuh si anak tuh kenapa gitu, kan kita tidak tahu ya, makanya mending cari aman, mending nasihatinya itu pelan-pelan. Itu juga kan anak orang, masa dimarahin sih sama kita, kan kita juga gak ada hak gitu kan. Setangkapku gitu ya. Oke, lanjut aja. Ketiga, jadilah pribadi seorang pendidik yang berwibawa dalam memahami atau mengajarkan peserta didiknya. Jadi maksudnya itu ya, si guru harus memiliki rasa berwibawa dan harus memahami si peserta didiknya supaya lebih memudahkan dalam proses pembelajaran berlangsung, dan itu juga peserta didik akan merasa aman dan nyaman saat proses pembelajaran berlangsung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan ataupun dalam hal bertutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.